bertemu sosok itu sangat mengerikan gitu. Jadi muka datar terus Lagi, kesini ada kumisnya Ki. Anjir, saya pas lihat sempat turun mental pas lihat ya Don. Semua benar ya mah. Guys, kembali lagi di channel Rizky EPO. Kali ini saya akan lanjutin lagi podcast horor Rizky EPO, yaitu Are You Scary Part 2, guys. Jadi di sini kita udah kedatangan narasumber dua orang yang mengalami kejadian mistis dan berbeda gunung ya. Yang satu ada di Manglayang, yang satu ada di Ciremai, guys. Jadi oke, langsung aja ya ke yang di Ciremai dulu, alias Opik dulu. Jadi dia itu ngalamin sesuatu yang sangat mengerikan lah untuk kalian yang menonton gitu. Dan gak akan pernah dijumpai di kota, guys. Jadi ya di pokoknya mah cuman di gunung ya, Ciremai saja. Jadi itu sangat mengerikan kata saya, soalnya bertemu sosok itu sangat mengerikan gitu, guys, di gunung. Jadi langsung aja ceritain Bang Opik gimana? Ya, pertama-tama saya prepare dulu dari B1, dari pos 1 saya prepare. Lewat mana? Oh ya, jalurnya lewat Apuy. Ya, Apuy. Karena ada dua jalan. Banyak. Oh iya, banyak. Ya banyak, dari Majalengka, Kuningan, terus sama Linggarjati. Ya, banyak. Ya banyak lah pokoknya, tapi yang paling dekat kan. Ya, Apuy. Yang paling dekat tuh via Apuy. Saya ambil sama Iki jalan via Apuy. Sama teman-teman semua. Ada 11 orang yang ikut ke Ciremai. Ya, pertama-tama saya prepare di pos 1. Nah, udah prepare, siap-siap berangkat sama teman-teman 11 orang itu ya Ki. Ya. Nah, udah lama gak lama berangkat dari pos 1 itu udah ngalamin kejadian yang agak aneh gitu, guys. Kan jadi banyak mitos juga di Ciremai itu. Ada yang mitosnya jadi muka datar, terus nyipelet, dan banyak lagi ya. Dan ya nggak tahu kenapa gitu, kita dari awal perjalanan kita selalu dipisah-pisah, guys, dipencar-pencar. Jadi nggak tahu kenapa itu, karena mungkin ya karena ego masing-masing atau nggak tahu lah. Karena aku kecapean mungkin. Jadi terus aja pisah, jadi ada beberapa kelompok terus pisah. Dan ya nggak tahu kenapa gitu, dari awal gitu mulai pendakian dan Opik ganti celana di trek, jangan ditiru. Jadi kita itu bermula 11 orang gini ya, berurutan lah. Dan Opik itu ganti celana di trek, dan ada 4 orang yang duluan, guys. Kata saya itu kanan aja, dan Onong itu kiri cina. Oh, tapi sama saya juga di kanan, ngeswe kanan dan dia dan empatan itu nggak pas belok, nggak bilang nggak apapun gitu. Pas dia belok ke kiri, kita langsung ke kanan gitu, dan di situ terus saja ya Piknya. Ya, di situ langsung dipisah-pisah dan ketemu lagi di pos 2 ya. Di pos 2 kita ketemu lagi, dan di situ ya semuanya berunding lagi, jangan pisah. Ya kalau mau apa-apa bilang dulu, diwakilin 1 orang atau gimana gitu, guys. Jadi pas waktu itu kita rombongan kita ada terbagi menjadi 2 gitu. Rombongan saya gitu nganggap dia di depan, soalnya kan emang dia di depan gitu ya pertama. Tapi kenapa udah satarikna gak berhenti gitu, tapi teka udah gene gitu. Jadi kemana gitu, digorok nggak ada gitu, diteriak-teriakin pun nggak ada yang nyaut. Iya. Nah, jadi kan kita kelompok saya jadi pribadi nganggap dia di depan gitu, mau sampai mana gitu. Ternyata pas saya istirahat ya sama kelompok Iki, ya
kelompok itu. Ada yang ngegerowok, gitu, ada yang teriak. Teriak di bawah. Ternyata ya teman-teman kita teman-teman gitu. kita. Nya Sugante udah di depan, si yang di belakang itu gitu. Pas aduh mata berunding lagi di situ ya gitu. Udah di situ udah kita bersama lagi lah. Terus Opik ceritain lagi gimana Pik, udah itu gimana? Ya, nah udah itu karena kurang fisik saya kurang di gunung. Ya. Dan dia terakhir guys. Saya paling terakhir. Nah udah di pos 2 itu teman-teman duluan. Tapi ya karena saya fisiknya kurang, jadi saya ngerokok dulu di gunung di pos 2. Tapi teman-teman udah jalan. Sambil jalan gitu. Saya mau ngerokok dulu sama si Udil. Ya. Nah, si Udil. Nah, pas teman-teman berangkat, saya ngerokok. Udah gak lama dari itu, saya juga berangkat 15 menit kemudian lah. Saya berangkat. Nah, si Udil mah di depan, saya paling belakang sendiri. Dia udah jalan si Udil mah. Nah, gak lama dari itu saya lihat sesuatu Ki. Dan Udil juga nyerita gitu, Udil juga lihat sesuatu. Tapi jadi, beda sama Opik gitu. Udil sama saya teh ya beda beberapa meter lah. 12 meteran ada. Jadi beda beberapa meter gitu. Ya. Terus agak jauh kan sama si Udil. Ya. Nah, pas saya ngerokok lagi, saya lihat ke kiri ada sesuatu guys, sumpah demi Allah saya gak bohong guys. Saya lihat harimau hitam. Ya seperti itulah harimau hitam. Saya lihat non disebut nanti dari kejauhan samar-samar itu lain sama ketutupan daun-daun si harimau nanti. Pas saya lihat kirain bukan harimau. Nah, pas saya lihat lebih jelas lagi, kesini ada kumisnya Ki. Anjir. Saya pas lihat ya lebih jelas lagi, saya langsung lari guys, nyusul si Udil. Pas dilihat si macannya juga, ya sama lari ketakutan, nggak tahu kenapa. Ya kirain teh mau ngejar si macannya teh, ternyata tapi balik ke belakang. Kurang lebih itu berapa meter atau jaraknya gitu sama macannya? Kurang lebih 20 meteran lah ada. Jelas sumpah demi Allah, jelas pisan eta mah. Ini tumulingkak. Jadi dia di gunung dan Udil pun nyerita sama saya soal dia juga lihat gitu kayak monyet hitam kayak lutung gitu. Tapi ya dia pun langsung gerak karena ya takut gitu, gak berani nyeritain langsung di situ. Dan sialnya Opik di situ. Kita lagi istirahat di pos 3, dia langsung nyerita guys. Urang tadi lihat macan aja. Pungu atau barudak raruas. Ya, Pungu barudak raruas. Jadi teman-teman semua panik gitu. Langsung saya ya berinisiatif udah bergegas. Kita lanjut lagi di situ. Nah, sumpah jelas pisan Ki eta mah. Henteu bohong. Nah, udah ya singkat cerita lah. Nah, udah turun dari gunung, saya lihat HP, ya lihat Instagram, ternyata benar ada harimau hitam di Ciremai itu gitu. Itu jadi ceritain Pik perjalanan di Ciremai itu, jadi suasananya Opik pribadi gitu gimana? Saya pribadi ya capek guys. Bukan ada yang gimana gitu ke situasinya gimana? Ya capek pasti capek, soalnya naik gunung. Ya si treknya nyaman lah di Ciremai mah, soalnya ada akar-akar jadi bisa pegangan kanan kiri. Jadi gini, yang dirasain Opik ketika ya lihat macan atau ada apapun lah, jadi gimana gitu di saat itu di pas pendakian itu gitu, yang dirasain Opik selama di Ciremai itu
pas summit attack atau pas ya mau ngecamp atau pas ngecamp gitu. Jadi gimana gitu? Ada lagi gitu atau gimana gitu? Suasananya mencekam kan? Mencekam pasti. Soalnya saya yang lihat macan itu saya sendiri, jadi takut kepingin turun lagi. Tadinya kata Iki naik lagi, saya naik sana. Ini impian kita, jadi saya anjir, ya ayolah. Jadi katean deh guys, jadi katean deh. Tapi ya saya sempat turun mental pas lihat ya Don. Semua benar ya mah. Otaknya yang bergegas turun. Gitu. Tapi yang saya rasain itu pas di Ciremai, ya jadi suasananya itu ya intinya satu dingin, pasti dingin ya. Dingin, terus parah. Jadi hening ya, hutan hujan tropis lah pasti ada gitu di Indonesia. Sama di Ciremai itu kebetulan ya hutan hujan tropis kan. Ya jadi hening, apalagi kita pas summit attack ya pas pulang aslinya ruas pisan soalnya. Jadi kan beda-beda kan pulang mah gini. Dan saya berdua sama pacar gitu. Takut. Pokoknya mah kayak yang dia tapi asal lain gini. Jadi ragu gitu, udah ya bingung. Orang dia tapi ya saya nanya, dia nya cenah dia. Nah, selama perjalanan pas naik gunung di Ciremai, ya pas udah lihat macan itu mah gak ada lagi gangguannya, santai aja. Ya soalnya treknya nggak memicu, nyantai lah, enak. Kebetulan nggak hujan gitu. Udah disarang, dijauhin guys. Jadi ya mungkin dan Udil lagi nyerita, Udil nyerita lagi sama saya. Ternyata pas kita bikin api unggun, nggak tahu ya pokoknya nggak tahu boleh, nggak tahu dilarang gitu ya di Ciremai. Tapi ya saya dingin gitu, kasihan sama teman-teman yang lain, dan ada tenda-tenda di dekat saya juga merapat gitu, nyari sumber api lah. Saya ngecamp di pos berapa? Di pos 4. Jadi kita sampai maghrib. Sampai dari jam 12 siang ya. Jam 12 siang. Soalnya abi inget mata jam 12 siang teh pas imam gini doa ada. Nah gitu guys. Jadi duhur. Pokoknya mah saya juga udah hentiin di sini gitu di pos 4, soalnya ya keadaan udah malam, sedangkan headlamp kita udah redup-redup. Kita sampai bukan maghrib, jam 7 Isya. Jam Isya, jam 7 jam 8-an lah. Karena kita nggak lihat jam gitu. Ya pokoknya di situ itu ya Udil itu nyerita dia lihat sekelebat api gitu guys. Jadi api kayak Banaspati lah, kalau dia yang suka misteri-misteri pasti tahu gitu, api itu Banaspati gitu. Ya dia tuh nggak berani nyerita, dia waktu udah pulang dia nyerita gitu, Banaspati itu guys. Dan ya sangat seru lah Ciremai itu. Pas summit attack guys, aduh anjir capek. Berapa jam sih? Lumayan lah. Pos 4 kita telat, jadi lumayan lah dari 2,5 jam lah, 2,5 jam. Untuk saya, untuk Opik nggak tahu. Kalau saya 3 jam guys. Bukan 4,5 jam mungkin. Jadi guys, jadi suasananya mencekam cina. Jadi pesan dan kesannya apa Pik di kesannya di pendakian itu gimana? Pesannya ya prepare yang harus benar-benar, terus mental harus kuat, pikiran jangan kemana-mana, positive thinking, dan yang terakhir ya harus kuat fisik lah, jangan kayak nyusahin temen. Kesan rame pisan lah anjir. Mau dijual 2,5 juta udah mau air beli. Di puncak anjir. Awannya boy, mantap itu kesannya. Pokoknya sampai pisan nanya batina ripuh awak. Ngeri awak. Oke guys, jadi sekian videonya dari
dari Opik gitu jadi dia menemukan hal janggal itu, ternyata dia melihat sesosok macan dan macan hitam. Ya macan hitam, terus teman saya sama ya hitam gitu lah pokoknya mah. Seperti monyet. Ya monyet terus dan banaspati guys. Oke, jadi thank you, jangan lupa subscribe guys, dan komen juga di bawah gitu yang suka akan saya lanjut terus guys. Dan saya akan kedepannya saya akan mendatangkan narasumber yang lebih kayak indigo terus ya, yang pokoknya scary lah. Tunggu aja guys, dan see you.